Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullah dan siapapun yang mendengar atau melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi. Kemarin sampai permintaan izin dari iblis untuk ditangguhkan rohnya hingga hari kebangkitan, dan Allah mengizinkan dengan pengetahuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis diberi tangguh hingga hari kiamat. Dan iblis mengucapkan satu strategi permusuhan abadi dengan bangsa manusia, bahwa dengan kekuasaan yang dia punya, dia berusaha untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Ya. Tapi dia memberikan pernyataan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa pada orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-84. Mudah-mudahan selesai hari ini di surat Shad. Ayat-ayat terakhir di surat Shad. Ayat 84 surat Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fal haqqu wal haqqo aqu. Berkata Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran. Ya. Kalau bahasa lainnya apa ya? Sumpahku, ya, kebenaran sumpahku. Wal haqqo aqu. Dan kebenaranlah yang aku katakan. Allah menyebutkan kata-kata dua haknya, fal haqqu wal haqqo. Fal haqqu wal haqqo. Fal haqqu yang pertama menunjukkan kebenaran dalam arti sumpah, ya, bahwa sumpah Allah Subhanahu wa taala itu kebenaran. Disebutkan juga misalnya ketika kemarin di ayat 25 kita sudah sampaikan bagaimana ada seseorang yang meminta kebenaran kepada Nabi Daud, ya, tentang satu perkara yang datang ke mihrabnya waktu itu, ya, kita sudah sampaikan. Dan Allah menyampaikan agar Daud memutuskan satu perkara dengan adil, berarti memutuskan dengan benar. Isyarat itu juga ada di surah di ayat selanjutnya, ayat ke-27, tentang bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan hikmah. Itu pun berarti dengan benar, dengan kebenaran. Ya, termasuk, ya, berita tentang permusuhan abadi antara iblis dengan manusia. Ya, itu pun benar. Ya. Allah dengan hikmahnya tidak membiarkan manusia tidak tahu mengenai permusuhan ini. Ya. Tidak membiarkan manusia buta terhadap permusuhan abadi dengan iblis. Ya. Dan Allah juga tidak membiarkan, ya, manusia tidak tahu ujung akhir kehidupannya itu kayak apa.
Ya. Jadi ada Rasul datang kepada manusia itu untuk menyampaikan, ya, bahwa orang yang ikhlas, ya, hanya menyembah Allah, memurnikan ketaatannya, ya, itu terhindar dari permusuhan abadi, terhindar dari godaan setan, ya. Artinya lolos, kalaupun digoda dia lolos, ya. Dan orang yang tidak memurnikan ketaatan kepada Allah akan mendapatkan teman-temannya yaitu iblis. Wal haqqu aqul, kata Allah, dan yang aku katakan adalah kebenaran. Ya. Allah mengatakan hanya kebenaran, bukan main-main juga. Ya. Seperti salah satu ayat yang menyatakan bahwa apakah aku biarkan manusia itu aku ciptakan tapi tidak aku uji. Ya, la yuftanu, tidak diuji. Ya. Tidak dibuktikan bahwa dia ngikut kemana gitu. Ya. Begitupun dalam penciptaan langit dan bumi, nggak ada yang sia-sia. Ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-85 surat Shad. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Pasti akan aku penuhi jahanam dengan jenis engkau, ya iblis, dan orang-orang yang mengikuti engkau semuanya. Ya. Nah, ini bagian dari ketentuan Allah bahwa jahanam akan dipenuhi oleh iblis dan keturunannya. Ya. Ditambah lagi, ya. Nah ini yang bahaya nih, tambahannya adalah wa mimman tabi'aka, dan orang-orang yang mengikuti engkau semuanya. Makanya antara Hizbullah dan Hizbul Syaitan, ya, antara tentara Allah, orang-orang yang mengikuti, yang taat kepada Allah, yang mengikhlaskan diri kepada Allah, atau tentara-tentara setan, tentara-tentara iblis. Karena iblis pun berusaha mencari tentaranya, berusaha mencari orang-orang yang mendukung program-programnya, ya. Dan orang-orang ini bersama iblis akan masuk neraka, dipenuhi, akan memenuhi neraka. Jadi kita manusia ini harus paham, ya, bahwa pertarungan abadi kita menuntut pengorbanan, ya, menuntut keseriusan, ya. Menuntut istiqomah seperti kata Nabi, ya, amantu billah tsumastaqim. Ketika ditanya oleh orang sahabat, nasihatilah aku, ya, kata sahabat itu. Kemudian Nabi bilang, berimanlah engkau kepada Allah, tsumastaqim, dan istiqomah, jalan terus, ya. Makanya kata Nabi, Allah menyukai orang-orang yang beramal walaupun sedikit tapi terus menerus. Nah ini, ya. Kadang-kadang kan begitu ya, namanya manusia, diajak untuk jalan kebaikan kadang lemah lagi, ya. Kemudian teman-teman gak pada ngikut, saya malas gitu, era lagi sendirian, apa ya kalau bahasa Sunda ya,
Jadi kita lihat teman-teman pada ikut gak gitu ya. Ayah berapa tuh kamu sholat paling segitu, males aja. Jangan begitu, karena nanti yang diuji, yang dihitung itu sendiri-sendiri, bukan karena temennya yang datang. Nggak ada. Kadang-kadang kan begitu ya, sebagian dari manusia itu melihatnya ramai gak sih orang yang ke majelis taklim gitu di sana ya, atau ramai gak sih orang yang menyumbang atau donasi ataupun bersedekah. Kalau nggak ramai dia nggak mau. Bukan begitu. Nabi SAW itu nggak peduli masalah jumlah. Masalah jumlah itu urusan Allah. Makanya dia sampaikan ke Ali, dia sampaikan ke istrinya, dia sampaikan saja ya. Masalah jumlahnya berapa urusan Allah. Kalau dia cuma balag saja, hanya menyampaikan. Ya. Ini untuk mengingatkan kita bahwa ya, nanti kita akan diukur sendiri-sendiri. Ya. Ketika kita menerima kitab kita biyaminihi atau bishimalihi, ya, dengan tangan kanan atau di tangan kiri, itu sendirian. Bukan, Pak saya kan warga kampung sini Pak, masa nggak bisa. Sendiri-sendiri ya. Jadi tak perlu kita ngikutin orang, ngikutin kita diri sendiri, karena kita yang akan merasakan manfaat ya. Orang yang berusaha dekat dengan Allah, manfaatnya berjubel, kalau perlu kayak disiram kayak hujan. Manfaat dunia akhirat, termasuk di dunia saja dia sudah dapat keberkahan. Dia sudah dapat kenyamanan hidup, ketenangan. Walaupun untuk ukuran harta mungkin berbeda ya. Kelihatannya aja dia belangsak, tapi dia bahagia ya. Karena dalam dirinya tidak ada dendam ya. Dalam dirinya mencintai semua orang ya. Dalam dirinya ada pemikiran bahwa saya harus bersama-sama teman-teman, sahabat, masuk surga bareng-bareng. Bukan soleh sorangan lain. Biarin yang penting saya sendirian. Enggak begitu. Ajak orang sebanyak mungkin untuk masuk surga. Pertama ngajak diri sendiri ya. Terus keluarga, ya, saudara, tetangga, teman ya. Karena pertarungan kita ini abadi. Untuk mendapat surga itu ada pertarungan abadi yang terus menerus. Makanya kata Nabi SAW ya, Nabi ini unik dalam memberikan pengajaran ya. Suatu ketika, ini pernah saya sampaikan di sini, Nabi ketika berkumpul dengan para sahabat, teman-temannya, itu mengambil sepotong kayu, kemudian menggambar di tanah. Waktu dulu itu nggak ada handphone, nggak ada Canva, nggak ada Photoshop ya, nggak ada aplikasi grafis ya, Corel Draw, nggak ada. Yang ada adalah yang bisa terbayang oleh mata manusia pada saat itu ya, yang ada aja. Dan itu multimedia. Dia ambil sepotong kayu, ya, dijadikan tanahnya ataupun pasir yang ada di depan dia itu sebagai media pengajaran. Masya Allah. Jadi Nabi itu mengajarkan dengan berbagai media yang mereka tahu. Ya. Diambil sepotong kayu, ditarik garis lurus. Ya. Dicoret di tanah. Para sahabatnya pasti ngeliatin kan, teman-temannya pasti ngeliatin, ngapain ini Nabi? Pasti ada maksudnya. Kemudian
Di garis itu ya Nabi membuat garis kecil-kecil yang menyilang horizontal. Tadi vertikal ya, vertikalnya tegak lurus, lalu ada garis yang mendatar. Seperti penggaris yang ada angka-angkanya gitu. 0, 1, 2, 3 gitu. Dibuat seperti itu. Kemudian di tengah garis ini, garis panjang ini ya, Nabi membuat kotak. Ya. Nabi membuat kotak, kebayangannya nih gimana ya. Jadi Nabi membuat kotak. Kira-kira seperti inilah. Nah, saya gambarkan aja di sini. Mohon maaf ya, mau dengar sih bisa melihat apa yang gitu. Jadi Nabi membuat garis gini. Kemudian Nabi membuat kotak begini. Kotak ini di atas garis tersebut. Jadi bayangkan saja ada kotak, di tengah-tengahnya ada garis yang diberi silang-silang ataupun garis-garis kecil. Apa kata Nabi? Tahukah kamu gambar apa ini? Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah inilah garis ini adalah garis kehidupan manusia kata Nabi. Ya, garis kehidupan manusia. Garis-garis kecil ini adalah keinginan. Pengen ini dapat jalan. Kalau nggak dapat, pengen sesudahnya, apalagi pengen lagi gitu. Itu kan ini keinginan ya. Pengen lagi. Ya. Dan pengennya manusia itu tembus sampai ke sana. Tapi kata Nabi dibatasi oleh kotak ini. Apa kotak ini? Kematian. Kotak ini kematian. Ketika manusia sudah pengen kemana-mana, ada batasannya kotak itu. Karena selesai udah di situ. Ya, jadi Nabi menggambarkan bahwa manusia punya berbagai keinginan, berbagai maksud-maksud di dunia, tapi dibatasi oleh kematian. Pada saat itu selesai. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kembali lagi bahwa setiap manusia itu akan berhadapan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ini makanya saya alhamdulillah kita berlindunglah dari hal-hal seperti ini. Sampai ada satu hadis dan hadis itu mengerikan bagi saya. Nah, hadis ini hadis tentang keikhlasan. Ya. Ketika ada seseorang berhadapan dengan Allah ya, di hari kiamat. Apa yang kamu lakukan di dunia itu kamu lakukan apa? Aku berjuang di jalan Engkau ya Allah. Aku berjihad, berjuang di jalan Engkau. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, kamu berjuang karena pengen dirimu dianggap sebagai pahlawan. Ya. Supaya dilihat oleh orang lain. Ya. Berarti nggak ikhlas nih orang. Masukkan ke neraka, dimasukkan ke neraka. Oh, Masya Allah. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah saja bisa dimasukkan neraka kalau dia tidak ikhlas. Kalau dia berjuang atas dirinya sendiri untuk meninggikan namanya misalnya, nggak bisa masuk neraka. Ada lagi, datang lagi. Apa yang kamu lakukan di dunia? Aku berinfak, bersedekah atas nama Engkau. Bukan, kamu bukan berinfak atas namaku supaya kamu dianggap orang benghar, orang kaya yang berderma. Jadi kamu itu gitu. Bukan atas namaku, itu atas nama dirimu sendiri supaya dilihat orang. Masuk ke neraka, masuk. Ada satu lagi ini, naudzubillah. Mudah-mudahan kita latihan untuk menghindar. Ada seseorang yang datang. Apa yang kamu lakukan? Aku membaca Quran ya. Aku mempelajari Al-Quran dan sebagainya untuk mengagungkan nama. Bohong kamu. Kamu membaca Quran, mempelajari Al-Quran bukan untuk aku, tapi agar kamu disebut qori. Tuh. Agar kamu disebut orang
supaya dilihat sama orang-orang. Masuk kamu ke neraka, masa Allah. Jadi teman-teman, ya, jangan disangka orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim pun ada ujiannya. Kalau dia menunjukkan kealimannya, kesolehannya, keustazannya, kekiaiannya, kehabibidan, kehabibnya, hanya untuk dirinya sendiri, kan yang tahu itu diri sendiri ya. Tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk neraka, nggak ikhlas. Ya, makanya di hadis yang lain itu disebutkan oleh Nabi bahwa yang berjuang di jalan Allah yang masuk surga. Ya. Berjuang di jalan Allah yang ikhlas, yang murni. Karena ada kasusnya begini, ketika orang sedang perang waktu itu ya, Nabi itu sedang perang. Kemudian ada sahabat yang luar biasa itu, perjuangannya kata teman yang lain itu kalau meninggal mati syahid itu ya. Nabi mendengar terus dia bilang dia masuk neraka. Hah? Kok masuk neraka? Dia orang ini masuk neraka. Dan sahabat ini tercengang, kenapa orang yang begitu luar biasa perjuangannya itu masuk neraka? Ya. Kemudian dia intip bagaimana dia berjuang itu ya, dia lihat dari jauh, dia intip dari jauh, dia lihat, oh benar luar biasa. Kok masuk neraka ya, kata dalam hatinya dia nih. Dari jauh dia lihat gitu ya. Bertempur dengan ini. Banyak yang meninggal di tengah dia. Nah, di lawan terakhir dia kena apa itu, entah tebas atau apa ya. Kemudian dia tidak tahan terhadap penderitaan ketika ada yang ditebas apanya ada. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia taruh pedang di tanah, dia tancapkan ke dadanya, bunuh diri dia. Ya, baru sahabat itu menyatakan sadar bahwa orang ini berarti tidak masuk surga, ini orang di ujungnya bunuh diri. Ya. Alhamdulillah. Aduh sampai situ ya. Baru satu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la